Salah satu media di Inggris, Daily Mail, belum lama ini menulis laporan tentang kondisi kebun binatang Surabaya. Dalam artikel itu disebutkan kebun binatang Surabaya sebagai kebun binatang paling kejam di dunia. Menurut laporan salah seorang mantan petugas kebun binatang tersebut, ada lebih dari 50 hewan yang tewas dalam 3 bulan terakhir. Tahun lalu, seekor jerapah tewas karena terdapat 20 kg kantong plastik di dalam perutnya. Cerita pilu ini juga menimpa seekor harimau Sumatera betina bernama Melani yang bertubuh kurus kering. Ia bahkan hampir mati karena terlalu sering diberi makan daging berformalin. Dan di awal Februari lalu, binatang kebanggaan kita Komodo juga ditemukan mati mengenaskan. Dalam artikel berjudul World's Cruelest Zoo atau kebun binatang paling keji sedunia, Richard menggambarkan dengan jelas kondisi para hewan di kebun binatang itu amat mengenaskan. Gajah dirantai pada kaki dan meninggalkan bekas, 150 burung pelikan dalam satu kandang, hingga onta kelaparan bahkan terlihat tulang iganya. Para gajah hanya dilepas ketika kebun binatang sudah tutup. Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah berusaha memindahkan hewan-hewan itu ke kebun binatang lain lebih layak, namun mereka menolak sebab takut hewan dari kebun binatang Surabaya terjangkit penyakit bisa menularkan lainnya. Konflik manajemen yang berkepanjangan juga menjadikan penderitaan hewan-hewan di kebun binatang Surabaya semakin memprihatinkan. Itu adalah sekelumit kisah sedih dari satu kebun binatang di Indonesia. Di beberapa negara di dunia, ternyata juga banyak dijumpai kebun binatang dengan kondisi serupa. Berikut kami tayangkan informasi selengkapnya tentang kebun binatang terburuk di dunia yang telah berhasil Spotlight rangkum khusus untuk Anda. Kebun binatang terburuk yang pertama adalah kebun binatang Giza di Mesir. Pada tahun 2004, kebun binatang ini telah dikeluarkan dari Asosiasi Kebun Binatang dan Akuarium Dunia karena berbagai alasan. Di antaranya hasil yang berada di bawah standar selama inspeksi dan pembunuhan 2 gorila yang tidak berperi kemanusiaan, meskipun keduanya terbukti terinfeksi virus Ebola. Kemudian di tahun 2006, burung-burung yang menghuni kebun binatang itu mulai mati satu persatu karena flu burung, dan lebih dari 500 burung terpaksa ikut dimusnahkan untuk menghentikan penyebaran virus. Bahkan karena praktek ilegal dari para pengurus kebun binatang yang ingin menambah penghasilan mereka dengan membiarkan pengunjung yang membayar lebih untuk bisa bermain-main dengan hewan yang mereka inginkan, termasuk beruang, anak singa, gajah, harimau, dan anjing laut. Maka pada tahun 2008 terjadilah insiden di mana 2 orang tidak bertanggung jawab berhasil menyusup ke dalam kebun binatang dan membunuh 2 onta. Kondisi ini tentu sungguh sangat disayangkan karena kebun binatang Giza yang berada tepat di jantung kota Kairo ini didirikan pada tahun 1891 dan pernah menjadi kebun binatang terbaik di Afrika. Kebun binatang terburuk kedua adalah kebun binatang Mumbai di India. Kebun binatang satu-satunya di Mumbai ini terkenal akan kondisi kandang hewannya yang sangat kotor dan tidak layak huni. Bahkan karena tidak terawatnya kandang-kandang tersebut, banyak hewan yang akhirnya mati. Akan tetapi hewan-hewan mati tersebut tidak juga bisa segera digantikan oleh hewan baru, dikarenakan kondisi kandang yang tidak memungkinkan dan memerlukan renovasi besar-besaran. Direktur Kebun Binatang Mumbai, Dr. Tripati mengatakan, kebun binatang Mumbai saat ini tidak bisa menambah lagi koleksinya, yaitu 200 mamalia, 500 burung, dan 45 reptil. Tetapi begitu ruang terbuka yang dikelilingi pagar selesai dibangun, barulah mereka bisa menambah hewan baru. Itu mungkin memerlukan waktu sampai 5 tahun. Untuk mengatasi masalah kekurangan koleksi hewan mereka, kebun binatang di Mumbai akhirnya memutuskan untuk mengawetkan hewan peliharaan yang mati untuk dipajang di museum. Langkah ini ditempuh setelah otoritas kebun binatang India melarang hewan baru ditaruh di tempat yang terkurung. Namun para pegiat hewan tidak terlalu bersemangat karena berpendapat pengawetan hewan akan meningkatkan perdagangan gelap kulit hewan maupun bangkai. Pada tahun 2006 dilaporkan oleh Asia Times adanya penyuntingan film di suatu negara yang berjudul Fighting Animals. Film dokumenter tersebut berisi kehidupan satwa liar yang sebenarnya pengambilan gambarnya dilakukan pada hewan-hewan yang dikurung, bahkan diantaranya adalah hewan-hewan yang hampir punah. Mereka dibiarkan bertarung sampai mati untuk bisa dimuat dalam film tersebut. Karena banyak dari hewan-hewan dalam video tersebut hanya bisa ditemukan di kebun binatang Pyongyang, maka Asia Times berkesimpulan bahwa produksi film ini tampaknya telah melibatkan para penjaga kebun binatang secara ilegal. Hewan-hewan yang menghuni kebun binatang ini kebanyakan datang dari Zimbabwe atas kiriman Robert Mugabe.
Untungnya pengiriman hewan itu kini sudah mulai terhenti berkat protes luar biasa dari para pecinta binatang yang sangat prihatin dengan kondisi kebun binatang Pyongyang yang mengerikan. Sebelumnya Mugabe pernah mengirimkan 2 badak ke Korea Utara pada tahun 1980, tetapi baru beberapa bulan mereka menetap di kebun binatang itu, hewan-hewan ini menemui ajalnya. Dan kebun binatang terburuk terakhir adalah kebun binatang Louhi di Cina. Ya, pengelola kebun binatang di Louhi di Provinsi Henan, Cina diprotes para pengunjung karena hewan-hewan yang ada di kebun binatang itu bukan hewan sesungguhnya. Itu disebabkan pengelola kebun binatang tak punya uang untuk membeli hewan asli. Misalnya, hewan singa alias raja hutan yang berada di kandang singa bukanlah singa, tetapi anjing Mastiff Tibet yang besar dan berambut panjang. Bukan cuma itu saja, di tempat lain pengunjung menemukan anjing di kandang serigala. South China Morning Post melaporkan hal itu terungkap ketika seorang pengunjung bermarga Liu bersama anaknya berkunjung ke kandang singa. Liu bermaksud menunjukkan kepada sang anak bentuk singa dan bagaimana dia mengaum. Tanpa diduga, binatang yang berada di kandang singa itu menggonggong dan bukan mengaum selayaknya singa. Liu meminta penggantian seharga 15 yuan atau sekitar Rp25.000 untuk tiket. Dia mengatakan bagaimana sebuah kebun binatang profesional memalsukan hewan-hewan kepada para wisatawan. Kepala kebun binatang yang terletak di Provinsi Henan itu, Liu Suya, mengakui hal itu dan mengatakan bahwa pihaknya melakukannya karena hewan-hewan seperti singa dan serigala sedang berada di sebuah fasilitas peternakan karena masalah keamanan. Tetapi di kesempatan lain, pihak pengelola kebun binatang nampaknya menyesal namun tidak bisa berbuat banyak. Mereka mengatakan telah melakukan yang terbaik di saat ekonomi sulit. Demikian pemirsa beberapa informasi memprihatinkan dari kebun binatang terburuk di dunia.